Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya mau sedikit sharing mengenai pekerjaan Kaigo ya. Jadi saya di sini udah hampir 1,5 tahun di Jepang, bekerja sebagai perawat lansia Tokudegino. Saya di sini ingin sedikit memberi nasihat buat teman-teman yang mau ke Jepang lewat program TG, khususnya lagi di Kaigo perawat lansia. Apa aja yang mesti disiapkan gitu sebelum kesini ketika mau bekerja sebagai perawat lansia di Jepang. Yang pertama mungkin dari saya yang mesti teman-teman siapkan adalah bahasa teman-teman, bahasa Jepang teman-teman. Di Kaigo itu komunikasi itu nomor satu. Bahasa teman-teman itu harus bisa lah bahasa Jepangnya, minimal basic itu harus ngerti itu bahasa yang paling utama. Makanya teman-teman kalau misalkan ingin terjun di perawat lansia, bahasa Jepang teman-teman harus ditingkatin lagi, khususnya kaiwa, percakapan, kotobanya mengenai lansia gitu harus dikuatkan lagi gitu, karena bahasa itu yang paling utama kalau di Kaigo, karena setiap hari kita berkomunikasi dengan lansia, dengan rekan-rekan kerja di tempat kerja gitu. Ada serah terima, harus bisa menjelaskan menggunakan bahasa Jepang. Itulah yang pertama, bahasa harus ditingkatkan ya teman-teman. Terus yang kedua mungkin kalau Kaigo itu harus teman-teman harus punya rasa tanggung jawab. Teman-teman harus memiliki jiwa untuk bertanggung jawab. Kenapa? Di Kaigo itu teman-teman, ketika kita mengurus lansia, ketika lansia terjadi sesuatu, entah itu jatuh, luka, salah ngasih obat atau macamnya lah. Nah, di situ kita akan dituntut untuk bisa bertanggung jawab. Dalam hal apa? Bisa menjelaskan kenapa lansia itu bisa terjatuh dan lain sebagainya. Kita harus punya rasa jiwa tanggung jawab sehingga kita bisa menjelaskan dan sehingga kita bisa semangat dalam bekerja dan bisa bekerja dengan baik gitu. Kalau kita memiliki jiwa tanggung jawab dalam pekerjaan kayu itu, kita bakal bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Jika kita tidak punya rasa tanggung jawab, maka yang terjadi adalah di dalam pekerjaan kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Karena setiap hari pasti ada aja kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak inginkan gitu pada lansia tersebut. Pasti ada aja lah. Maka dari itu harus punya rasa tanggung jawab. Pertama bahasa, rasa tanggung jawab. Terus fisik juga teman-teman, fisik harus disiapkan. Karena di Kaigo itu bukan hanya santai-santai teman-teman. Kita harus mengangkat lansia ketika mengantar ke toilet atau kita ketika ganti popok. Kita harus menggotong gitu, menggotong lansia. Karena lansia juga nggak semuanya yang ringan-ringan, ada juga yang berat badannya agak berat gitu. Itu banyak. Makanya teman-teman sebisa mungkin fisik itu harus ditingkatin. Nah itu terus apa lagi,
mungkin itu aja sih teman-teman kalau khususnya di Kaigo ya. Saran dari aku yang teman-teman harus mesti persiapkan lebih lagi kalau mau kerja di Jepang bidang perawat lansia. Mungkin 3 itulah yang penting dari aku ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain lagi tentang perawat lansia, boleh komen aja, nanti aku bakal bikin video selanjutnya. Oke, terima kasih, bye bye.